Kalian lihat ini ya, gua lagi makan makanan sederhana yaitu ubi rebus, ubi jala rebus. Kita lihat ada keruak-keruak di sini. Kita cek. Kita bersihkan. Seperti nyaman. Oke, let's go, kita bantai ya. Aneh ubi rasanya. Dia direbus gak maksimal, jadi sakai. Apa kalau pakai kayu ya? Gak enak kok. Aneh. Udah panas sekali tuh apinya ini. Ada aja yang kurang matang. Dibakar tuh, kalau dibakar udah lebih manis, bijinya lebih banyak, lebih apa dia, lebih matang sempurna. Kalau direbus kurang gitu rasanya. Bakar aja lah kalau gini. Tapi kalau kecil hancur, emang aneh kan? Lanjut, ada yang udah kayak nampak busuk-busuk, disortir dulu. Udah disortir langsung gas. Nextnya gua makan ubi ungu, bakar aja lah full. Tahu kita enaknya ubi itu memang dibakar, nggak ada lawan. Manis, lembut, tahan sampai sehari. Ini besok pagi udah ini jam 20 selesainya. Jam 8 ya. Besok nggak tahu nih entah jadi apa. Tadi pagi aku makan ubi rebusan semalam, basi. Banyak kali orang baik coy. Tadi aku dikasih ini kan ubi bonus. Semalam pun dikasih ubi bonus. Tadi dikasih rokok. Wih, baik kali coy. Kayak gitu, ku tandai mukanya. Betul sukses kita jemput. Tunjukkan nanti di YouTube. Ketika udah pas sukses, udah jadi apa yang tak ingini, usaha yang udah awak ingini. Ini karena lagi proses aja nih. Tak kasih langsung duit juta-juta segepok sama orangnya. Bu makasih, bu makasih, pak makasih, bang makasih. Wah, kita tandai siapa yang baik sama kita. Itu kita harus hargai coy. Karena nggak semuanya orang baik sama kita bro. Banyak yang cuek-cuekan. Saudara kita aja mau kayak gitu cuek-cuek. Apalagi orang lain baik sama kita, bersyukur kali lah bro. Hargai kali, itu harus dihargai kali, ditandai kali kebaikannya itu. Kalau enggak ya mana lah makanan terakhir ya. Sedikit aja udah kenyang, nggak entah kena penyakit awak atau gimana. Oh ya Tuhan, sayang kali ubi ini kayak gini. Mau campakkan tapi kayak kenapa mau campakkan, bukannya sombong atau gimana? Gak matang sempurna dia. Memang gak bagus ubi ini kalau kayak gini. Harus dibakar coy. Gak bohong. Nah ini tuh tengahnya gak keras ini. Kagak cuy, tengahnya gak keras banget. Tapi gak tahu yang besar nih gimana ya.
Gak ada rasanya cuy, jujur aja lah, walaupun aku kelaparan gak ada rasanya. Aku baru beli bahan makanan lagi tadi, aku ngebon, gagal lagi. Aku rencana mau nggak ngebon biar langsung ku masukkan semua duit itu ke situ, ku hantam. Ngebon juga nggak ada cerita, pokoknya nggak usah makan minggu depan. 1 minggu aku makan aja yang ada di muka bumi ini. Akal coy ya, kalian doakan ini ada yang baik ini mawa. Dan jangan lupa subscribe. Kenapa subscribe? Gak ada alasan sih, cuman mau nengok. Kalau gue pinginnya kalian yang subscribe, kalian tengok gue dari awal gimana. Gak tahu nanti gimana cara melihat subscriber lama. Pokoknya aku sayang kali lah sama subscriber lama nanti, termasuk yang baru. Ketika nanti awak udah sukses, awak adakan nanti undian. Iyalah bro, kalau ada duit udah cukup, ada uang lebih, ngapa disimpan, bagi-bagilah, kayak gitulah bro. Gue nggak orang yang kayak munafik. Alah nanti kalau udah kaya belinya mau Lamborghini, memang ya wajib beli. Misalnya kalau udah kayak gitu ya beli barang-barang mewah lah. Artinya kalau beli barang mewah berarti uangnya masih cukup. Cuman gue setiap ada apa ada syukuran. Tapi gue nggak pernah apa gitu, nggak pernah greedy atau serakah. Kalau bisa gue bagi, gue kasih. Gue pernah narik uang kan dari hasil apa jual beli, gue kasih lah 10.000 sama pengemis. Kalau menurut kalian sedikit mungkin 10.000, bagi gue itu banyak, karena untung gue dijual beli pun sedikitnya. Bayangkan dalam sebulan gue untung berapa, gak sama sih gue 1,5 juta untuk makan aja payah. Tapi karena kita prinsipnya kalau udah dikasih rezeki kita harus baik. Dunia ini sebenarnya survival bro. Kita yang penting dunia ini baik aja, jadi sesama itu harus baik. Orang-orang harus baik, harus tahu balas budi. Karena kedepannya bagi kita yang percaya sama Tuhan, kita yang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan sudah ajarkan kita kasih. Kita harus memberkati. Dia udah sediakan tempat kita mewah. Kita nanti ke depan kalau udah mati, bagi orang-orang percaya, kita dapat kemewahan yang lebih dari dunia ini, cok. Kita udah di emas apalah, kelaparan udah gak ada lagi. Jadi setiap kesedihan itu senangi aja, senangi, semangat gitu. Justru sedih inilah di tempat yang paling seru-serunya hidup. Paling seru-serunya hidup. Walaupun gue nanti nggak tahu entah ke depannya kaya atau enggak, atau stay miskin kayak gini doang, nggak masalah. Gue mati dengan berusaha itu bangga gue, cok. Daripada gue mati dengan cara konyol. Gue kerja untuk diri gue sendiri, untuk pribadi gue sendiri, tanpa peduli orang-orang. Kerja untuk validasi biar ditengok orang luar biasa. Beli motor biar ditengok kelihatan maju. Gue nggak peduli, walaupun teman-teman gue banyak kayak gitu. Beli motor Aero, impian aku tuh pingin juga Aero, keren cok. Aero Jet X25R, pingin aku kereta itu. Tapi kan ada yang lebih penting itu daripada haus validasi. Ya bagusan awak memberi, awak videokan. Nah itu lebih bagus validasinya. Tapi ya sekalian mengingatkan, ketika kita ada rezeki, ya kita harus bagi lah. Bukan artinya ya videokan kita sombong atau gimana, bukan. Kita tunjukkan kita ini di dunia ini begitu sayang sesama bro. Kita nggak cuek, walaupun dia jahat, walaupun dia gimana, kita kasih dia didikan. Kalau orang-orang bebal, nah itu baru tersampakkan. Udah kita kasih orang bebal payah bro, karena kalau udah kita kasih tahu kita gini-gini kan, nggak peduli juga. Wow, itu nggak usah dikasihani bro, itu paling didikan. Bahkan di Alkitab itu paling dibilang manusia paling kurang ajar bro, orang bebal bro. Merasa paling tahu, merasa paling gila, nggak mau dengar nasihat orang. Perusak itu coy, kalau nasihat setan itu orang bebal loh.
Beda dengan orang ambisius. Bebal sama ambisius itu beda bro. Ambisius dia masih dengar kata orang, masih berusaha. Orang bebal dia berusaha untuk dirinya sendiri, nggak dengar kata orang, merasa paling jago, merasa sok pinter padahal IQ-nya di bawah-bawah, di bawah TI. Ya bro, kayak gitu orang bebal. Aku udah berapa kali jumpa orang bebal. Terakhir apa kalau kita ngelawan orang bebal? Diam aja, nggak usah diladenin, nggak usah dikawani, dan jauh usah diladenin, nggak usah dikawani. Karena tuh gak ada perubahan. Kalau kau kawan-kawan sama orang bebal, capek kau dengar kata-kata dia. Gak mau dengar kata-kata orang, gak mau dengar kata tamu. Kasihan kok bro, menunjukkan kayak gitu sama orang bebal. Lihat itu ada apa, ular di dalam. Mana ada ular, kau banyak bacot. Ala itu karet ban katanya nanti. Kau tengok ya, terus kau paksakan. Ini ular ku campak-campakkan. Rupanya ular tuh lagi sengaja dia mengapakan mangsa. Kan karet ban, kau pun bodoh kali kata orang bebal itu kan. Datang kau, oke aku masuk. Dimakan ular lah kok. Oh. Terus apa kata orang bebal itu? Oh iya benar itu ular. Oh yes king gitu ya. Ular. Los. Lu kena. Artinya kalau kau ngeladenin orang bebal tuh udah dibilang. Kau ngomong kepala masuk keluar nggak peduli, mental kalau ngomong sama dia. Gitu, orang yang payah dikasihan itu orang bebal, susah dikasihan itu. Daripada kau ngasihani orang bebal, masih banyak orang-orang yang menerima nasihat di muka bumi ini. Itu aja kau kasih. Kau donasikan, tapi bikin apa kayak gitu aku nanti. Kok nanti bang, kenapa nggak sekarang? Ya katanya ngolah kondisi ekonomi bro. Jadi cerdik. Gaji kita sedikit. Itu gaji kalau aku bawa makan di luar aja sekali, maksudnya dalam artian untuk kehidupan aja, itu sisa cuman di bawah 50 ribu. Kapan jadi sukses? Nah, sedangkan kalau nanti udah nunggu sukses, udah tahu gampang cari duit, udah enak, jedar. Memang itu pengorbanannya bro. Kalau uang sedikit harus korbani apapun termasuk dirimu sendiri. Kalau gue misalnya langsung berbagi, masa gue makan kayak gini demi manusia di sana yang nggak berpikir, nggak berusaha. Kita kan berbagi sekali ngasih motivasi nanti. Kita motivasi mereka, bro gue berbagi nih karena gue udah berkecupan. Kenapa lo begini? Kita interogasi mereka semua nih sembari kita berbagi. Kita pulihkan otak-otak mereka. Kayak gitu bro. Terus kayak gitu. Karena gue udah ngerasain. Pas gue pernah miskin, ada yang bagi-bagi apa jalan kaki, nggak ada duit, mau pulang. Gue ditanya, belilah motor, belilah ini, hemat uangmu. Iya bang. Terakhir walaupun gue memang masih agak-agak boros, tapi kan gue dapat ilmu dari abang itu. Kan lumayan abang itu kasih gue ilmu. Masih gue ingat sekarang. Kau harus hemat, katanya. Hemat itu kau mempertahankan energimu. Kau harus rajin kerja, jangan sering bolos, kau harus penurut sama bos. Itu banyak, itu namanya daging. Kalau orang kayak gitu ngomong daging namanya. Kalau orang bebal, dia nggak tahu kehidupanku seperti apa, dia nggak tahu masalahku, keborosanku dia tidak tahu. Dia asal ngomong, coba dia jadi aku jadi dia, pasti dia merasakan hal yang sama kabar. Kalau orang bebal kayak gitu ngomongnya, kayak gitu dia ngomong payah. Ya itu nggak usah diajak ngomong lagi cok, cempak kan. Sama kayak gini, loh ada orang tersinggung kan, kok kayak gini sifatmu. Datang si orang bebal ini, memang kayak gini sifatku. Terus mau gimana lagi? Waduh, itu orang bebal payah, cok. Egois, jahat banget. Memang kayak gini sifatku ya. Udah tahu sifatnya buruk. Ini memang berarti gini, kata kasarnya, memang sampah sifatku katanya. Ya, sampah ini sih sana kau. Apa kau nih itu orang? Gitu, bro. Jadi ini review ubi plus kata-kata daging. Gak tau lah bagi kalian daging atau enggak ya. Bagiku itu daging kali bro.
Karena banyak manusia tua di muka bumi ini, tapi pemikirannya pemikiran cendek, bro. Oh, saya banyak cerita, aku udah banyak ngomong. Maksudnya aku udah banyak ngomong sama orang-orang tua. Pemikirannya sempit, bro, sempit. Suka kali bahas-bahas orang. Maksudnya gini, boleh membahas orang, bahas ini. Tapi kalau misalnya si Anu itu beli motor loh, baru gitu. Mantep lah dia beli motor. Iya, tapi gak tahu kerja dari apa. Tanya agen tuh, ya, curiga boleh. Tapi kalau terus-terusan misalnya si Anu, tengok si Anu nih udah beli motor, beli ini lagi dia, kayaknya apa ini? Dia agen Kamboja. Kampret. Semua dia pesugihan ini, celeng apa, jaga lilin. Bahaya deh nih gitu. Pikir iri bilang kayak gitu. Itu terakhir itu pasti iri itu nama. Nggak suka nengok kesusahan orang lain. Kalau kita pingin kayak mereka, kita rasakan dong usaha yang apa yang mereka lakukan. Ayo kita coba gitu. Kenapa sih A punya Lamborghini? Oh, karena dia jualan ini, membuat ini sehingga para member-membernya menjadi rugi, menjadi ini. Ya, harus pelajari dulu, bro. Itu ada nggak di dalam pembelajarannya, ada nggak kisi-kisinya, ada nggak disclaimer atau peringatannya. Itu harus tahu, itu harus masuk. Itu artinya kita kan punya otak tinggi, bro. Kita punya hikmat, kita punya bijak, kita harus bijak. Kalau orang nggak bijak, oh memang sengaja dia, misalnya kayak jual-jual kelas takoin kripto entah apalah. Oh memang sengaja dia suruh kita beli koin singkong agar dia kan beli di awal, jadi uangnya naik, bro. Ini terus dia jual itu udah naik dari 1.000 ke 100 juta. Kita yang beli di pucuk-pucuk dimakan oleh dia. Wah, bangs. Gawat kayak gitu orang, cok. Nggak berpikir dulu sebelum bertindak. Semua itu ada apanya. Kalau udah tahu orang baik, susah. Intinya kalau ada orang baik jangan dilawan, bro ya. Hati-hati, bro ya. Nanti lu bisa kena kurma nanti. Karma or kurma. Karma lah itu. Kalau kalian yang udah lemas hidup, pengennya aku mau kerekkan apa aku sekarang juga sabung nyawaku. Aku gak kuat menjalani hidup ini. Jangan lemah kau, bro. Hanya ada pecundang kau, bro, kayak gitu. Gue sekarang malu kalau ngingat-ngingat itu lagi. Berapa kali gue mau pingin kali kayak gitu. Ini hidup, bro, ini indah. Ketika nanti kau udah deot, lu masuk tak ke dunia mana, nyesal lu nanti. Kenapa lah aku di bumi nggak main? Kenapa lah aku di bumi nggak survival? Kenapa lah aku di bumi nggak apa? Nyesal lu nanti. Nikmati aja kenikmatan ini. Rasa sakit ini. Bumi ini rahasia. Bumi ini ngasih hadiah terbesar bagi manusia itu apa? Perasaan, bro. Perasaan itu nomor 1. Nanti ketika gue udah canggih nih, mereka kalian subscribe lah, dukung gue, cok. Gue baik-baik, nggak mabuk, nggak main cewek, cuman ngurut aja sih memang. Rokok sih kuat. Tapi jujur ya, dari semuanya ya, dulu pernah main cewek, dulu pernah mabuk, gampang gue lepasnya, bro. Aku rokok memang payah, karena kayak dia otak gue untuk berpikir gitu susah. Lagian ngerokok pun nggak keras-keras sekali, misalnya kapan perlunya hisap, nggak kayak orang gila gitu. Itu pun perlu jauh sih. Ku pijak pula lah ubi yang apa ini, yang udah bau-bau ini. Capek memang hidup ini, bro. Jangan heran kalau misalnya lu mau mengkrekkan sabung nyawa lu sendiri, lu harus berpikir lebih tajam, lebih maju. Lu nggak boleh menyerah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Lu pikirlah, bro. Dunia ini, di Alkitab pun sudah dibilang, Alkitab tuh buku kehidupan. Jadi bilang,
Dunia ini memang penuh dengan kutuk. Ini memang dunia terkutuk. Kalau dunia terkutuk, kalau lu susah, itu wajar. Kenapa? Memang ini dunia terkutuk, bro. Memang ini dunia yang kejam. Lu mau apa dari dunia terkutuk ini? Lu dikutuk menjadi kaya? Kagak, bro. Kutukan itu selalu sifatnya jahat. Kutukan itu selalu sifatnya buruk. Kutukan itu selalu bersifat menghancurkan. Gak ada kutukan baik. Kutuk lu semua menjadi kaya. Mana ada kayak gitu? Emangnya kaya itu keburukan? Kaya itu kehebatan, kesuksesan. Itu arti kata kutuk, bro. Kutuk itu hancur, kehancuran, kematian, kejahatan, penyakit. Itu kutuk, arti kata kutuk. Inilah dunia yang terkutuk. Sudah dibilang ini dunia yang penuh dengan kesusahan. Lu ngapain? Pak, pusing kali mikir hidup. Udah jalani aja, bro. Miskin hajar. Usaha hajar. Pingin ini coba. Pakai hikmat, pakai kebijakan. Kalau soal psikologi gue nggak tahu lah, mungkin gue masih di bawah-bawahnya psikologi. Menurut kalian yang nilai, gue nggak berani ngomong, cok. Nanti kalau dibilang rendah, awak bilang rendah, merendah, awak bilang tinggi, sok jago katanya, malas apa? Kalian yang menilai. Jadi buat kalian semangat lah hidup, bro. Semangat berusaha. Senyumkan hati orang tua kalian. Senyumkan hati keluarga kalian. Kalau kau nangis, mau nangis, dah. Udah nangis aja. Kalau kau mau nangis, udah nangis. Memang pahitnya hidup ini, nangis. Kalau kau menangis, mau nangis. Kalau kau mau sendiri, dulu sendiri. Kalau kau mau marah, melampiaskan emosimu, lampiaskan, bro. Entah apa aja kau tumbuh isamsa itu. Jangan merugikan orang. Kalau kau mau berteriak, berteriak lah. Kalau kau bersedih, pingin makan, pingin tidur, udah tidur aja, santai, bro. Itu memang hadiah dari perasaan. Perasaan itu nggak selamanya baik, pasti ada buruknya juga. Santai aja, nikmati, syukuri, tenangkan hidup lo. Ketika kau udah merasa hidup ini pahit, nggak apa-apanya menangis, nggak apa-apanya tertidur, nggak apa-apanya merasa lelah, nggak apa-apanya capek. Memang nggak, iya emang kayak gitu. Tapi kalau kau ingin menyerah, apalagi atas hidupmu, kau susah, bro. Kau bahaya, bro. Tuhan pun mungkin gak ampuni kau, bro. Kayak gitu. Kau harus semangat, bro. Itulah kata-kataku buat kalian. Karena aku udah ngalami kan, di umurku yang sangat-sangat bau kencur ini. Aku pun gak bekawan. Bukan gak mau nyari kawan, bro. Banyaknya kawan-kawan orang-orang kaya, orang-orang apa. Bukan kawan sih yang ku kenal orang-orang kaya. Bisa aja aku berkawan-kawan sama mereka. Tapi kan soal pemikiran sekarang, bro. Apa yang dibahas mereka, yang mereka bahas cewek, micet, apa aja yang dibahas orang itu. Nonton bola, judi bola. Mari kita jalan-jalan ke sini. Sedangkan pikiran awak, bro, bagaimana menahankan uang, bagaimana ini bisa menjadi kaya, bagaimana bisa menjadi tajir. Ayo minum, bro, galau. Kalau gue enggak, kalau gue galau, kampret galau itu. Gak nangis, gue nangis. Minum, gue minum. Misalnya, maksudnya dalam artian, kalau kita galau kan ada yang bisa dilakukan sekedar saja. Janganlah minum sampai hancur kali, terus-terusan sampai berhari-hari. Apa kayak gitu, bro? Kesedihan itu gak boleh diapain. Cara paling enak, jujur ya, ini ilmu daging, Maglen. Cara paling enak untuk mengapakan kesedihan ketika kalian lagi sedih-sedihnya nih, cuman satu caranya paling enak. Kalian berdoa. Kalau berdoa kalian rasa belum cukup, kalian menangis. Itu memang udah sifat asli, bro. Ketika kau menangis, kau melepaskan hormon stres. Kau dapatkan pengapaan baru. Itu dia. Nangis aja kok. Alah, kau cengeng. Alah, kau gak berguna, ngapain kau nangis ala masalah sepele. Ketika kau dengar ada orang kayak gitu, itu orang kejam, bro. Bilang aja sama dia langsung, kok bebal kali, bro. Jangan kau samakan aku sama kau kayak gitu. Bilang langsung kayak gitu. Kau aku. Kita berbeda sifat, berbeda mental.
Mental kau memang jauh lebih baik, tapi tolong bro, hargai bro. Apa yang sakit dari hatiku ini, apa yang sedih dari hidupku ini. Kayak gitu kau bilang sama dia. Gitu. Jadi kau menunjukkan sama dia bahwa kita bukan tidak ingin bahagia dengan cepat, tapi itulah reaksi berbeda dari setiap manusia. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang mental baja, ada yang mental kayu karang, ada yang mental kerupuk jange bro. Jadi lu harus semangat gitu. Terkadang ya gitulah, intinya lu harus semangat dan selalu catat ini, dunia ini adalah dunia terkutuk bro, banyak setan di dunia ini. Setiap perkataan buruk dari hati itu ulah setan bro. Yang dari otakmu itu hanyalah pertimbangan. Ya, dari otakmu itu hanyalah pertimbangan. Mungkin kalau di awal-awal video ini sepi, nanti lama-lama rame ketika udah nengok, oh ini siapa mantep. Tapi bro, terlambat bagi yang gak ngikuti gue dari awal bro. Karena mungkin kedepannya gue udah jarang ngasih kata motivasi. Kebanyakan gue hanya menikmati hidup dan menikmati setiap kasih yang gue berikan kepada orang-orang. Gue menikmati hidup gue bebas berdoa, bebas membuat orang tersenyum. Gue udah jarang mungkin bikin kata-kata motivasi lagi. Sampai jumpa ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sehat semua kalian bro. Yang nonton mantap.